Yang terhormat Bapak Dr. Randus Hadi Warsono MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Maisaroh MSI selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Bapak Amni Zarkashi Rahman SAP MSI selaku Sekretaris Prodi Administrasi Publik sekaligus dosen mata kuliah Sistem Administrasi Kesatuan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Kholik SHMSI selaku anggota DPD Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah yang akan memberikan materi kuliah dosen tamu dalam negeri pada siang hari ini. Tidak lupa kepada teman-teman mahasiswa, khususnya program studi administrasi publik yang sudah menyempatkan waktunya dalam room meeting kita siang hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama, menggali ilmu dan wawasan yang insya Allah akan memberikan banyak feedback positif untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifka Nafilatun Nafihah, mahasiswi program studi administrasi publik angkatan 2021 yang pada siang hari ini diberikan amanah untuk menjadi Master of Ceremony dalam kuliah dosen tamu ini. Baik, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan, berdoa tidak pernah selesai. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Randus Hadi Warsono MTP dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Kholik SH MSI, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, sekaligus sebagai dosen tamu dalam negeri untuk mata kuliah Sistem Administrasi Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita menyebutnya Sankri. Yang saya hormati Ketua Departemen Administrasi Publik Dr. AP Triyudiningsih MSI, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Administrasi Publik S1 Ibu Maisaroh dan Pak Amni Zarkashi, segenap dosen yang hadir, ada Pak Erbasuki, Pak Marom, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Kemudian khususnya juga pengampu mata kuliah ini yang sekaligus sebagai sekretaris prodi. Serta yang saya cintai segenap mahasiswa peserta mata kuliah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi yang atas perkenannya kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk bertemu dalam kuliah dosen tamu. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita menengok kembali apa itu Sankri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah suatu sistem penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bangsa dalam segala aspek untuk mewujudkan tugas nasional sebuah negara, untuk menciptakan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peran Sankri adalah sistem penyelenggaraan negara, artinya realitas sistem dan pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara, serta seluruh penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka mendukung perwujudan tujuan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945.
Nah, salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam pelaksanaan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI. Ya, DPD RI merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Oleh karenanya itu diperlukan pemahaman posisi DPD RI dalam Sankri ini bagi para mahasiswa dan juga dosen yang mengampu ataupun kita semuanya. Nah, untuk keperluan itulah maka kegiatan siang hari ini diselenggarakan, yakni yang pertama meningkatkan pemahaman mahasiswa tentunya mengenai posisi DPD RI dalam sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai peran DPD RI dalam sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antar DPD RI dengan lembaga negara yang lain. Nah, untuk itulah maka dalam kesempatan ini alhamdulillah terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan ke Bapak Dr. Abdul Kholik SH, MSI. Selamat siang, Bapak. Ya, matur suwun Pak Dekan, kehormatan bisa diundang ke sini. Ya, mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan terakhir. Insya Allah siap Pak Dekan. Nah, kali ini terasa sangat istimewa tentunya siang hari ini karena langsung dibawakan oleh yang kompeten, ya. Yang berkompeten, yang terhormat, salah satu anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini selaku pimpinan sekali lagi, selaku pimpinan fakultas, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada beliau atas kesediaan Bapak berbagi ilmu dan tentunya yang paling penting adalah pengalaman. Kalau ilmu mungkin di buku-buku bisa kita lihat, kita cari, tetapi kalau pengalaman ini hanya Pak Abdul Kholik yang merasakan. Semoga kuliah ini membawa manfaat dan berkah pada kita semuanya, terutama pada dosen tamu dan kami, Sivitas Akademika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu yang berjudul Peran DPD RI dalam Sistem Administrasi Kesatuan Republik Indonesia ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan Pak Dekan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dalam kuliah dosen tamu siang hari ini yang membahas mengenai peran DPD Republik Indonesia dalam sistem administrasi Kesatuan Republik Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Abdul Kholik SH, MSI. Kemudian kuliah ini akan dimoderatori oleh Bapak dosen kami yang mengampu mata kuliah Sankri. Kepada Bapak Amnizar Kasyi Rahman, SAP MSI, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan selamat datang Pak Dr. Abdul Kholik. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kerawuhannya. Ya, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih Pak Dekan tadi sudah menyambut kegiatan kita, kemudian Ibu Kadep, ya Ibu Dr. AP Triuningsih, MSI, kemudian Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Anda Mesaroh, MSI. Sebelum saya undang Pak Abdul Kholik di layar ini, ya, saya akan membacakan sekilas CV beliau. Ya, beliau Bapak Dr. Abdul Kholik, SH, MSI, merupakan putra asli Cilacap. Ya. Lahir tanggal 19 Juli tahun 68. Pekerjaan terakhir ini ya, sebelum menjadi anggota DPD RI, beliau adalah staf ahli DPR RI tahun 2015 sampai 2019. Kemudian juga tim ahli perancangan Undang-Undang Komisi 3 DPD RI 2016 sampai 2018. Pendidikan beliau S1 Fakultas Hukum Unsud, kemudian S2
fase sarjana FISIP UI, dan S3 program Doktor Ilmu Hukum Unisula. Tidak perlu berlama-lama ya, ini mungkin teman-teman mahasiswa sudah nggak sabar ya ingin mendengarkan kuliah umum ya dari Bapak Dr. Abdul Khalik dengan tema peran DPD RI dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, alhamdulillah ini bisa silaturahmi dan dalam suasana Lebaran. Untuk secara pribadi kami ingin menyampaikan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Yang kedua, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada program ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip yang berkenan mengundang kami untuk berbagi kaitannya dengan DPD RI dan konteks sistem administrasi negara Republik Indonesia. Ini setiap kali saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa nih Pak Dekan yang kami hormati, ini kita jadi semangat kembali karena adik-adik mahasiswa adalah para eksponen bangsa yang sangat penting yang harus terus kita sama-sama support untuk bisa berkembang dengan baik, menuntut ilmu, dan tentu banyak pengalaman-pengalaman yang juga menunjang. Rasa-rasanya Pak Dekan, kayaknya kita ingin kembali kuliah jadi mahasiswa nih kalau ketemu mahasiswa ya. Dan hanya mahasiswa S1 yang kalau disebut mahasiswa beneran kayaknya S1 Pak. Karena kalau S2 rasanya meskipun mahasiswa tetap beda aja statusnya ya. Jadi ini luar biasa teman-teman mahasiswa dari mahasiswa ya. Mendaftar lagi ke S3 aja Pak. Tidak jadi mahasiswa lagi. Oh gitu ya. Baik, juga yang kami hormati para ketua program studi dan seluruh para pengampu mata kuliah, Bapak dosen, dan adik-adik mahasiswa semuanya, para hadirin, izinkanlah kami ingin memulai materi ini, tentu nanti lebih banyak diskusi saja. Saya hanya mengantarkan pokok-pokoknya saja. Apakah saya share ini atau dari situ materinya ya? Mohon informasi Pak Moderator. Baik, nanti akan kami bantu share screen-nya Bapak. Silakan Mas Edi. Ya. Pak Kolek, saya mohon izin, ada kegiatan di universitas. Oh, siapa Dekan? Matur suwun, sembah salam hormat. Monggo ndherekaken Pak Dekan. Nggih, suwun. Nggih. Baik, sambil menunggu materi, mungkin tadi sekilas disampaikan oleh Pak Dekan, barangkali ke depan bisa ada forum-forum yang bisa sama-sama kita selenggarakan, dan mungkin kalau fisik kan lebih bisa intens kita dalam berkomunikasi. Mudah-mudahan bisa kita buat program bersama nanti itu Pak Dekan dan Pak seluruh jajaran. Baik, ya saya mengikuti materi yang disampaikan melalui permohonan surat, kurang lebih memang judulnya tentang peran DPD RI dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti kita akan melihat sejauh mana mulai dari awal sampai akhir terkait dengan DPD. Kita masuk di slide pertama. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang kami hormati, mohon ke slide pertama, ya slide pertama, coba ya. Baik, di bagian awal saya ingin mengingatkan kita semua berkaitan dengan topik hari ini bahwa kita bicara DPD itu dalam konteks sistem parlemen kita.
Dan kita tahu bahwa parlemen itu sesungguhnya sesuatu yang lembaga yang sangat penting dimanapun di negara di dunia, terutama negara demokrasi, karena dia adalah salah satu bisa disebut sebagai etalasenya atau ruang di mana kita bisa melihat proses keputusan-keputusan penting bangsa atau suatu negara diputuskan. Dan di banyak negara juga kita bisa melihat bagaimana parlemen menjadi sebuah sentrum untuk fokus perhatian ketika ada proses penting. Kita mungkin ingat ketika di Inggris terjadi pembahasan Brexit, hampir 2 minggu ya, saya mantau di TV, itu setiap hari Perdana Menteri Inggris itu datang ke parlemen untuk berdebat atau untuk membahas soal bagaimana keputusan Inggris untuk Brexit dari Uni Eropa waktu itu. Nah, itu salah satu ini, dan kita juga sering melihat bagaimana keputusan-keputusan penting di negara kita juga mendapat sorotan dan perhatian dari masyarakat. Kalau kita lihat sistemnya itu ada 2 yang mainstream. Pertama ada sistem 1 kamar, bahwa di negara itu memang hanya 1 lembaga parlemen atau hanya 1 parlemen saja. Nah, yang lain sistemnya adalah yang bikameral atau ada 2 kamar. Meskipun juga ada yang masuk kategori trikameral, tapi ini belum menjadi sebuah pemahaman umum. Tetapi sesungguhnya di kita Indonesia itu ada 3 kamar. Ada kamar DPR, DPD, dan MPR. Tapi mungkin nanti di bagian materi berikutnya kita akan diskusikan. Kemudian sistem parlemen ini juga akan berpengaruh kepada pelaksanaan fungsi-fungsi negara, baik fungsi di legislasi dan juga fungsi eksekutif, tapi dalam konteks tadi pengambilan kebijakannya. Nah, kalau di sistem bikameral, fungsi keputusan penting itu nanti akan diambil melalui 2 kamar atau double check kalau di istilah dalam kerangka pemahaman teoretiknya. Nah, itu yang berlaku di dalam sistem parlemen. Materi berikutnya, tolong ke slide-nya. Nah, ada beberapa ahli yang membedakan sistem bikameral yang bisa kita baca di banyak buku. Pertama ada Andrew Ellis yang membagi 2 sistem, ada bikameral yang kuat atau strong bikameral dan bikameral yang lemah atau soft bikameral. Kalau Giovanni Sartori membaginya menjadi kurang lebih 3 yang mendasarkan kepada pola hubungan antara 2 kamar. Pertama adalah asimetrik bikameral, jadi memang ini hubungannya tidak seimbang sehingga disebutnya sebagai kategorinya bikameral yang lemah. Kemudian ada simetrik bikameral, ini yang antara 2 kamar itu sama kuat meskipun masih ada perbedaan, tapi prinsipnya fungsi kedua kamar itu cukup kuat. Dan yang ketiga adalah yang sama persis atau sama kuat, disebutnya sebagai perfect bikameral. Nah, dalam praktiknya memang di banyak negara itu terjadi varian-varian yang disesuaikan dengan konteks negara tersebut. Misalnya kalau di Inggris itu ada namanya, mereka juga menggunakan bikameral 2 kamar, ada House sama Lord yang kedudukannya itu khas. Jadi kalau di Inggris itu kamar kedua fungsinya justru untuk menjaga Inggris itu tidak keluar dari
konteks monarkinya. Di pemberlakuan sistem ini memang pada awalnya lebih banyak berlaku di negara-negara federal atau di negara-negara federalis. Karena itu memang bisa dipastikan, kita ke slide berikutnya, bisa dipastikan bahwa seluruh negara federal itu menggunakan sistem bicameral. Kita teruskan ke slide berikutnya, tolong digeser ya. Jadi di fase awal itu hampir sistem ini atau bicameral dipakai di negara yang federalis, tapi perkembangan berikutnya mulai diberlakukan juga di negara-negara kesatuan atau unitaris. Ini ada data tahun 70-an itu baru kurang lebih 45 negara, sekarang berkembang menjadi kurang lebih 67 negara yang menerapkan sistem ini. Ada beberapa negara seperti Amerika, kita tahu persis, Jerman, Perancis, Australia, dan lain-lain. Kalau di Asia ada Jepang, India, Filipina, dan juga yang lain. Lanjut lagi. Ada beberapa kelebihan dari sistem bicameral yang disebut-sebut oleh para ahli. Pertama, ini bisa menjadi parlemen yang lebih lengkap basis keterwakilannya atau unsur keterwakilannya. Kenapa? Karena selain dalam sistem perwakilannya menggunakan penduduk sebagai basisnya, tapi juga ada wilayah. Nah, jadi kalau unicameral biasanya dia hanya perwakilan politik yang dihitung berdasarkan basis populasi penduduknya. Tapi kalau bicameral itu perpaduan antara basis penduduk orang dan juga berbasiskan wilayah. Kemudian juga bisa mencegah munculnya kekuasaan tirani baik mayoritas maupun minoritas dalam konteks apabila model pemerintahan dan parlemennya bertumpu pada satu sumbu, maka ada peluang untuk muncul tirani. Misalnya kalau parlemennya cuma satu dan parlemennya dikuasai mutlak oleh partai pemerintah, maka bisa muncul praktek-praktek tiranik atau otoritarian. Ini yang bisa dicegah kalau ada kamar yang lain atau kamar kedua. Nah, kemudian juga ada proses pengambilan keputusan yang lebih cermat karena ada double proses. Biasanya kalau di negara-negara yang mengambil sistem ini, sebuah keputusan apakah legislasi, apakah kebijakan penting pemerintah, setelah diputuskan di DPR atau di House, atau di tempat lain itu di kamar pertama, itu kemudian akan diproses lagi dan diputuskan di kamar kedua. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap. Karena apa? Karena tadi kalau hanya berbasis satu kamar yang murni keterwakilan politik, bisa jadi faktor politiknya yang lebih dominan. Nah, ini bisa kita lihat praktek-praktek yang juga berjalan. Kadang-kadang ketika muatan politik begitu kuat, maka akan menimbulkan dinamika, bahkan mungkin penolakan-penolakan. Karena itu butuh ada semacam kamar penyeimbang yang bisa mendalami proses kembali. Ada ungkapan yang menarik ya untuk menggambarkan proses ini. Itu dulu ada cerita Thomas Jefferson itu ketika negara Amerika didirikan ternyata sedang pergi ke Perancis, karena waktu itu kan tidak terlalu jauh itu pembentukan negara antara Amerika dan Perancis itu, dan mereka saling berhubungan, dan ketika kembali ke Amerika sudah diputuskan bahwa Amerika menganut atau memilih sistem bicameral. Waktu itu Thomas Jefferson bertanya kepada Benjamin Franklin, kenapa kita memilih ini? Dan itu dialognya itu terjadi pagi-pagi sambil minum teh atau kopi bersama. Dan di kisah itu digambarkan bahwa
oleh Benjamin Franklin itu dia menuang. Jadi kalau minum teh panas atau kopi panas itu biasanya dituangkan dulu ke dalam lambarnya. Itu kita kalau orang Jawa zaman saya kecil itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi kalau minum panas itu dituang dulu di lambarnya, karena dia media lebih lebar maka kemudian jadi lebih cepat, agak dingin baru diseruput gitu loh. Nah, jawabannya seperti itu kata Benjamin Franklin. Ya seperti inilah kurang lebih gambarannya. Jadi proses politik yang kadang begitu panas perlu didinginkan dulu. Nah, jadi di proses kelas itu didinginkan dulu baru enak ketika diminum atau diseruput. Ya, jadi tadi kalau digambarkan di proses politik yang kadang begitu tinggi kepentingan politiknya akan dicoba untuk dibahas kembali dengan spektrum yang lebih luas, tidak hanya politik, akan terjadi keputusan yang jauh lebih komprehensif. Nah, itu kurang lebih gambaran kelebihan sistem bikameral. Lanjut lagi. Ini Indonesia konteksnya. Dulu memang karena kita dijajah Belanda, pada tahun 1919 pun sudah muncul bahwa kalau nanti merdeka, Indonesia itu memilih parlemennya 2 kamar. Satu disebutnya sebagai Eerste Kamer atau kamar pertama yang diwakili oleh para buruh waktu itu, kemudian Tweede Kamer atau kamar kedua yang diwakili oleh partai politik. Jadi selalu kalau hanya perwakilan politik dianggap belum seluruhnya. Kemudian juga ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1939 juga menuntut kurang lebih nanti 2 kamar. Satu ada golongan aliran atau mungkin utusan golongan kalau itu utusannya ini, kemudian juga perwakilan politik. Di RIS kita memberlakukan itu karena memang RIS itu konsepnya negara federal, maka kita menggunakan 2 kamar meskipun tidak sempat berjalan efektif karena hanya 1 tahun. Kemudian ketika era Orde Baru kita hanya mengenal ada MPR dan DPR, tapi konteks waktu itu tidak dalam relasi 2 kamar konsepnya. Meskipun kamarnya ada 2, karena kamar MPR itu hanya situasional, artinya dia waktu itu hanya sekali dalam 5 tahun, tidak terlembaga secara daily political decision. Kemudian, ketika reformasi ini kembali kita muncul pemikiran yang kemudian dilembagakan dalam pasal 22D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, di mana ada kamar kedua yang pelembagaan dari utusan daerah, makanya menjadi namanya Dewan Perwakilan Daerah. Karena dulu di MPR ada utusan golongan dan utusan daerah. Lalu kemana utusan golongan? Nah, sesungguhnya yang ada di DPD hari ini sebagian besar adalah perwakilan dari golongan. Ada yang masuk dari golongan agama, dari golongan pemuda, dari golongan akademisi, meskipun melalui pintu Dewan Perwakilan Daerah, tapi di dalamnya adalah para tokoh yang berasal dari utusan golongan juga di dalamnya, selain yang dari utusan daerah. Lanjut lagi. Ini status atau kedudukan DPD. Pertama, dia lembaga tinggi negara, sama dengan Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lain-lain. Kemudian juga dari segi pembentukannya atau dasar normanya itu adalah langsung dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, maka disebut kategorinya lapis pertama, karena kalau kategori ini lapis pertama dibentuk Undang-Undang Dasar, lapis kedua oleh Undang-Undang, lapis ketiga di bawah Undang-Undang. Kemudian dari rumpunnya tentu masuk di rumpun legislatif atau parlemen. Kemudian lanjut lagi. Ini dulu ya, ini secara untuk nanti kita melihat apa yang terjadi hari ini, bahwa memang waktu pembentukan DPD RI ada proses perdebatan yang cukup panjang, dan kalau dikategorisasi ada 3 kelompok. Satu kelompok progresif, kelompok ini menghendaki pemberlakuan sistem bikameralnya strong bikameral atau bahkan mendekati perfect bikameral ya. Jadi sama kuat, bahkan bisa satu sama lain bisa veto. Nah, kelompok yang kedua, kelompok yang moderat atau kelompok yang menengah yang
mencoba mengambil titik temu di antara kelompok berikutnya, karena bandul yang lain adalah bandul kelompok konservatif yang tidak ingin menghendaki ada DPD. Nah, jadi akhirnya memang terjadinya kelompok moderat yang rumusannya menjadi soft bicameral. Meskipun kalau dibandingkan dengan banyak negara, DPD RI jauh lebih punya banyak tupoksi dibanding beberapa negara yang lain. Lanjut. Ini dasar konstitusionalnya pasal 22D. Pertama, untuk mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kemudian membahas RUU yang berkaitan dengan tupoksi yang tadi, kemudian juga APBN secara khusus terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pajak ini konteksnya adalah hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan semua kebijakan terkait tupoksi pemerintahan, di dalamnya terutama terkait dengan otonomi daerah dan juga pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Untuk APBN, kembali pengawasannya juga terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian di Undang-Undang MD3 itu ada tupoksi juga berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Perda dan Ranperda. Ini tupoksi baru yang lahir dari Undang-Undang MD3 tahun 2014 ya. Kemudian di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir tahun 2019, 15 tahun 2019, itu juga ada selain prolegnas juga ada pemantauan dan peninjauan kembali undang-undang terkait dengan kewenangan DPD. Jadi tupoksinya cukup banyak dan sejauh ini yang dilakukan oleh DPD. Lanjut. Kita lanjutkan lagi, coba slide-nya. Jadi kalau dilihat tupoksi dari pasal-pasal tersebut ada kurang lebih 3, sama dengan DPR ada fungsi legislasi tadi dengan penekanan pada tupoksi otonomi daerah dan sumber daya alam. Kemudian fungsi budget, anggaran, pertimbangan APBN terkait pajak dan pendidikan serta agama, dan perimbangan keuangan pusat daerah, dan pengawasan, baik pengawasan kebijakan pemerintah, juga pengawasan otonomi daerah, dan juga pengawasan Perda dan Ranperda. Sekali lagi ini dalam konteks pengawasannya bukan pengawasan yang lain, di pengawasan legislasi. Apakah Perdanya berjalan efektif ataukah tidak? Ataukah kalau ada Perda dalam prosesnya yang bermasalah bisa melalui DPD dilakukan apakah pendampingan ataukah juga mediasi. Karena meskipun namanya Perda, itu akan melalui proses berjenjang, terutama untuk Perda provinsi, akan melalui pembahasan juga atau melalui pengesahan atau persetujuan di tingkat pusat. Baik, kita teruskan lagi di yang berikutnya, slide-nya. Nah, ini kurang lebih ada apa produk kelembagaan DPD. Pertama, prolegnas. Nah, prolegnas itu ada 2. Satu prolegnas yang jangka menengah atau 5 tahun, itu biasanya kurang lebih usulannya kurang 50 RUU dari DPD. Dan bisa jadi RUU itu juga ada irisan diusulkan oleh DPD maupun DPR. Kemudian RUU inisiatif kurang lebih 5 RUU per tahun, karena setiap tahun itu ada RUU yang disusun oleh masing-masing komite, ada 4 komite dan 1 PPU, jadi kurang lebih 5 RUU per tahun. Kemudian kalau tahun ini misalnya Komite 1 DPD RI menyusun RUU perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena otsusnya sudah hampir habis. Kemudian juga ada pembahasan RUU, terutama terkait dengan kewenangan DPD. Kemarin misalnya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law itu, kemudian juga RUU Ibu Kota, kita sangat intens terlibat di dalam pembahasan. Bahkan sampai terakhir sikap DPD terkait RUU Ibu Kota, misalnya kemarin juga kita sangat tegas posisi DPD dalam pembahasan RUU.
kemudian hasil pengawasan pembangunan kurang lebih 20 per tahun, itu juga mungkin bisa lebih. Kemudian juga pertimbangan APBN, kemudian seleksi anggota BPK, ini juga berlaku, ini yang untuk BPK itu 2 kamar diproses di DPR, kemudian dikirim ke DPD, dikembalikan ke DPR untuk diputuskan. Kemudian juga ada raker, itu terkait dengan isu-isu aktual, dan juga ada fasilitasi pembentukan perda dan rekomendasi efektivitas perda. Nah, ini kurang lebih beberapa produk. Sebenarnya juga ada yang agak spesifik di DPD, yaitu hasil dari Badan Akuntabilitas Publik atau BAP. Nah, di badan ini, DPD itu menerima pengaduan, konflik sengketa dari masyarakat, dan biasanya dimediasi oleh DPD untuk diputuskan. Ada sengketa tanah, kepegawaian, dan lain-lain. Jadi, ada fungsi itu juga produk itu. Lanjut. Ini untuk Jateng, ini mungkin terkait dengan tupoksi kami, terutama saya di B52. Ada beberapa isu yang jadi konstituensi di Jawa Tengah. Misalnya ini kemarin kami meminta audit keselamatan jalan tol di Jateng. Nah, kita tahu bahwa pasca tersambungnya Trans Jawa atau tol Trans Jawa itu, kecelakaan tol yang semula sebagian adanya di Jawa Barat bergeser ke Jawa Tengah. Kenapa? Karena memang titik capainya udah bergeser ke Jateng. Nah, jadi kita minta audit keselamatan jalan tol. Yang kemudian rekomendasinya kita mengusung namanya Gerlantas atau Gerakan Tertib Selamat dan Berlalu Lintas, yang salah satunya karena begitu kita buka data kecelakaan kita kurang lebih setahun itu hampir 20.000 lebih, itu yang tercatat dengan korban mendekati 12.000 per tahun ya. Jadi memang tinggi sekali, maka kita mendorong Gerlantas dan ingin mengintegrasikan atau mengusulkan pengintegrasian materi keselamatan berlalu lintas dalam kurikulum pendidikan, terutama mulai dari pendidikan usia dini sampai ke pendidikan menengah. Kita juga mendorong program pemberdayaan petani, terutama melalui skim pertanian organik. Kemudian juga ada pemberdayaan pengelolaan sampah melalui bank sampah, dan yang sekarang sedang kita optimalkan, sedang rekonstruksi pembangunan ekonomi Jateng. Jadi kebetulan ini yang agak berbeda dengan DPR, karena kami mewakili Provinsi Jawa Tengah, zoom kami atau spektrum kami melihat seluruh Jawa Tengah. Kalau DPR karena dibagi menjadi dapil 1 sampai 10, dapil itu hanya 1 atau berapa kabupaten, maka spektrumnya kadang-kadang itu tidak mencakup seluruh Jawa Tengah. Nah, kami dari Jawa Tengah ini, kami mencoba melihat dan ternyata kebijakan pembangunan Jawa Tengah ini hasil rekomendasi kami perlu ada rekonstruksi menjadi 3 poros ekonomi. Pertama poros Jateng Utara, itu porosnya Semarang, poros Jateng Selatan ada Purwokerto, dan poros Jateng Timur Solo Raya. Kenapa? Karena hari ini kalau kita buka data statistik Jawa Tengah, terjadi ketidakseimbangan pembangunan. Selain itu beban pembangunan karena terlalu bertumpu ke utara. Kita tahu di utara mulai dari perbatasan itu ada pelabuhan aja kurang lebih ada 4 ya. Mulai Tegal, di Pekalongan, kemudian di Kendal, 5 malah ya, di Batang dan juga di Semarang. Nah, itu ada 5 pelabuhan, kemudian juga ada sekian banyak kawasan industri yang bertumpu mulai dari Brebes, kemudian Kendal, Batang. Nah, memang karena terlalu bertumpu ke utara ada resiko ekologis juga yang cukup berat di utara. Kemarin kita cek di Pelabuhan Tanjung Mas, dalam waktu kurang lebih 10 tahun ke depan terjadi penurunan yang cukup signifikan, kurang lebih sampai 12 cm per tahun, sehingga ada ancaman untuk ini. Kemudian yang berikutnya, ini ada kebutuhan memang ke depan kita ingin menyempurnakan sistem bikameral ini untuk pelembagaan check and balance ini, sehingga ada proses yang jauh lebih seimbang. Memang hari ini
sebagian besar proses itu banyak di DPR yang terkadang belum semuanya melibatkan secara utuh. Yang kedua ada sinergitas. Kita kan sekarang diputuskan oleh MK ada model tripartit, pembahasan undang-undang harus 3 lembaga, pemerintah, DPR, dan DPD untuk undang-undang terkait kewenangan DPD. Juga kita bisa mendorong namanya trikameral fungsional, di mana MPR kita fungsikan lebih optimal, karena hari ini itu ada diskonektivitas antara DPR, DPD, dan MPR. Padahal kalau di Undang-Undang Dasar dikatakan MPR itu adalah anggotanya anggota DPD dan anggota DPR. Tapi lembaganya terputus. Nah, kalau bisa difungsikan ke depan, sebenarnya misalnya kemarin kita ingin merevitalisasi haluan negara produknya oleh MPR, tapi turunannya dibuat oleh DPR dan DPD. Ini salah satu opsi ke depan yang bisa kita lakukan dalam rangka penyempurnaan sistem pemerintahan kita, terutama di rumpun parlemen. Mungkin itu terakhir barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti kita lebih banyak berdiskusi, karena tentu banyak hal yang bisa lebih kita gali dan kita bahas bersama. Pak Moderator, saya kembalikan waktunya, kurang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abdul Halik, ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman ini bisa tahu ya, ada unicameral, ada juga bicameral ya, yang memang mendasari bagaimana sistem parlemen yang ada di Indonesia. Dan tentunya ada sejarah atas itu. Ya, dan memang ini bisa terlihat ya bagaimana sekarang ini pembangunan di Indonesia yang saat ini bisa dikatakan sudah bisa dikatakan signifikan ya, utamanya pembangunan baik itu transportasi misalnya, atau pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Saya sampaikan dulu ya, ada 2 cara ya untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan. Yang pertama bisa bertanya langsung kepada Bapak Abdul Halik ya dengan raise hand, atau ya kalau malu-malu ya bisa melalui meeting chat. Bisa melalui meeting chat. Di sini nih sudah ada 2 pertanyaan ya. Rencana kita akan buka 3 sesi pertanyaan ya, 3 sesi pertanyaan. Ini sesi yang pertama. Saya buka ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Retna ya, pertanyaannya apa implikasi dari keputusan untuk memilih model soft bicameral untuk kebijakan-kebijakan publik yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Apakah itu merupakan kepentingan daerah, kabupaten, kota, provinsi, dapat terrepresentasikan dengan efektif melalui model soft bicameral ini, Bapak? Silakan. Baik, ini dari Mbak Retna. Iya, baik, bagus sekali nih pertanyaannya, sangat kontekstual, dan memang ini juga pertanyaan yang sering disampaikan di berbagai forum. Nah, kira-kira dengan soft bicameral ini seperti apa implikasi bagi pengambilan kebijakan publik? Nah, memang kalau kita buka sejarahnya, begitu DPD RI periode pertama 2004-2009 itu sempat terjadi upaya untuk mengembalikan lagi rumusan ke arah strong bicameral. Jadi waktu itu ada usulan amandemen yang sudah diteken oleh kurang lebih 136 anggota, tapi belakangan kemudian ditarik kembali usulan tersebut karena sejumlah pengusul yang berasal dari partai itu menarik kembali. Nah, tujuannya tadi ingin kembali kepada konsepsi yang strong bicameral. Namun belakangan upaya itu dilakukan melalui MK, dan keluarlah putusan MK nomor 72 dan nomor 92 tahun 2018
putusan pertama tahun 2012, putusan kedua tahun 2014. Nah, di sana disebutkan bahwa memang penegasan bahwa DPD punya kewenangan sebagai kelembagaan setara dengan DPR, tapi kewenangan legislasinya itu pembahasannya pada tingkat 1. Pembahasan tingkat 1 itu adalah pembahasan DIM, daftar inventarisasi masalah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, pembahasan undang-undang di DPR kita kan ada 2, pembahasan tingkat 1 itu pembahasan antara DPR, DPD dan pemerintah yang membahas pasal demi pasal, mulai dari judul sampai bawah. Begitu selesai di tingkat 1, baru tingkat 2-nya paripurna, itu di DPR, di paripurna. Nah, kita hanya terlibat di tingkat 1. Nah, problemnya dalam berbagai kesempatan, karena model tripartit ini memang ini khas Indonesia. Karena kalau di negara lain, bikameralnya dua proses. Selesai dulu di kamar pertama, dibahas di kamar kedua. Nah, di kita ini kan kami yang dari DPD diminta hadir ke DPR sebagai semacam menjadi seperti fraksi dalam konteks pengambilan keputusan. Namun tetap, dan meskipun dengan situasi seperti itu, DPD misalnya dalam RUU Ibu Kota, sikap kami terakhir sebenarnya kami belum bisa menerima keseluruhan pembahasan karena dianggap pembahasan RUU Ibu Kota itu belum tuntas. Jadi masih butuh pendalaman dan pembahasan secara lebih komprehensif. Nah, tetapi karena fraksi yang lain, sekarang ada 9 atau 10 fraksi sudah menyetujui, maka pandangan DPD hanya disertakan sebagai bagian dari memori fantoliftingnya atau bagian dari naskah pembahasan RUU. Nah, itu posisi artinya kita tidak bisa ini. Beda kalau strong bicameral, prosesnya 2 kali, nanti bisa kita ada yang modelnya seperti di negara lain itu adalah di veto atau ditolak. Kami tidak mau karena kami setuju. Nah, kalau itu terjadi maka dibahas lagi di DPR. Nah, itu kalau yang strong bicameral atau perfect bicameral. Nah, memang ada risiko juga kalau dulu kami pernah melihat praktek yang di Italia, tadi kita sebut di negara menerapkan ini, di Italia itu menggunakan perfect bicameral. Tetapi apa yang terjadi itu seringkali antara DPR dengan Senat atau kamar pertama dengan kamar kedua blocking atau saling veto, nggak ketemu. Nah, ketika itu terjadi, malah yang berlaku adalah keputusan eksekutif. Jadi pemerintah malah yang banyak mengambil keputusannya. Jadi memang ini ada kelemahan. Kalau perfect bicameral terjadi blocking, nanti akan ada veto dan itu bisa stop gitu ya. Nah, memang kalau saya cenderung sebenarnya ada model yang di Perancis itu berlaku strong bicameral, 2 kamar antara Senat dan DPR. Tetapi kalau mentok itu nanti dikembalikan ke DPR untuk mengambil keputusan kalau mentok. Tapi perdebatannya tetap sangat alot. Kalau semua setuju baru kemudian ini. Nah, ini saya kira banyak pilihan sehingga kalau kita soft bicameral memang ada sebagian keputusan-keputusan kita yang misalnya di DPR karena fraksinya banyak, kami itu tidak bisa secara langsung menyampaikan sikapnya itu bisa diterima. Itu memang kelemahan dari soft bicameral. Yang berikutnya dalam konteks TAU dan DAK, memang ini juga bagian yang penting. Kemarin juga ada dibahas RUU hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana kita berharap sebenarnya DPD diberi endorse dulu. Jadi kalau dari daerah melalui DPD dulu, baru ke DPR. Tetapi DPR tetap sudah ke DPR dulu, nanti DPD bisa memberi pandangan dan juga usulannya. Nah, ini lagi-lagi memang belum sekuat yang di
konsisten ketika yang dulu, tetapi sesungguhnya juga menurut saya sudah cukup efektif kalau kita melakukan proses-proses negosiasi dan lobby yang intens ke parlemen, karena badannya politik juga ada proses lobby untuk pengambilan kebijakan. Jadi itu proses yang berjalan, dan di tempat lain juga ada. Ketika proses PPK memang juga ada hal yang terjadi di DPD sudah disusun, kemudian ketika di DPR memang sebagian itu diubah lagi atau dipilih kembali oleh DPD oleh DPR yang seringkali tidak selalu sama dengan keputusan dari DPD. Tapi apapun ini memang ruang untuk yang sekarang ini DPD RI dan DPR pola hubungannya masih berjalan seperti yang tadi konsep bicameral. Di sana sini masih butuh penyempurnaan, tapi sesungguhnya juga bukan tidak maksimal juga tidak, tapi mungkin ada bagian-bagian yang belum ideal secara teoretik, tapi secara praktis sesungguhnya ada ruang untuk keputusan juga bisa berjalan dengan DPD. Misalnya dulu ada Undang-Undang Kelautan, itu usulnya dari DPD, kemudian menjadi undang-undang, itu juga ada. Jadi kemudian juga ada Undang-Undang Ekonomi Kreatif, RUU-nya dari DPD, kemudian dibahas di DPR juga itu bisa diputuskan menjadi undang-undang. Jadi juga ada produk-produk yang usulan DPD diterima dan diputuskan menjadi produk kebijakan seperti undang-undang atau kebijakan lainnya. Itu mungkin untuk Mbak Retno Hanani ya tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi memang banyak cara, dan mungkin pada saat ini soft bicameral merupakan yang terbaik pada saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan ya ada perubahan di masa yang akan datang, Bapak. Ya. Kemudian selanjutnya saya beri kesempatan dulu yang raise hand. Ini kebetulan Mbak MC sekaligus bertanya ya. Silakan Mbak Rifka. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi begini Pak, melihat dari fenomena IKN terkait dengan aspirasi dan kepentingan publik, bahwasanya di situ bisa dilihat dalam mega proyek ini meaningful participation-nya masih terbatas. Ya mungkin secara fisik partisipasinya bisa dilihat ataupun disentuh, namun secara kualitas bisa saja partisipasi tersebut tidak merepresentasikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, partisipasinya sudah disetting sekufu dengan tujuan yang dicita-citakan. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana pandangan Bapak sebagai bagian daripada parlemen tersebut terkait dengan fenomena aspirasi dan kepentingan publik yang belum mampu diagregasi dengan baik oleh pihak yang berwenang? Terima kasih, Pak. Baik. Ini soal RUU IKN yang kemarin sudah diundangkan. Sebentar ini. Ya, RUU IKN memang terjadi pembahasan yang kita tahu hanya kurang lebih 1 bulan. Ini tren yang sebenarnya kalau dulu paling enggak 5 tahun lalu termasuk jarang terjadi. Karena tadi pembahasan di parlemen seharusnya bisa menjadi etalase yang bisa dilihat oleh seluruh komponen, bagaimana prosesnya itu bisa berjalan, debatnya berjalan dengan sangat penuh dengan argumentatif, kemudian dan juga terjadi adu pandangan yang kuat mestinya. Tapi memang karena proses sekarang ini salah satu dari mungkin para dosen nanti bisa ikut mengkaji ya. Ini bias dari sistem yang kita anut. Kita itu kan menggunakan sistem pembagian kekuasaan di mana antara presiden dengan atau eksekutif dengan legislatif itu ada proses yang bercampur. Jadi di pasal 20 Undang-Undang Dasar ayat 2 itu disebutkan setiap RUU itu harus mendapatkan persetujuan bersama antara
DPR dengan Presiden. Nah, untuk yang terkait ODA harus melibatkan DPD. Nah, problemnya kalau situasi pemerintahannya atau eksekutifnya itu terdiri dari koalisi yang mayoritas. Jadi ketika koalisinya mayoritas seperti saat ini misalnya kurang lebih ada mendekati 80%, maka memang proses kebijakannya bisa jadi ketika pemerintah sudah memutuskan atau maunya eksekutif, DPR tinggal mengendorse gitu loh. Ini yang dulu sebenarnya kita agak khawatirkan. Ternyata sekarang terjadi lagi di mana proses IKN yang begitu penting mencakup hajat hidup orang banyak, ternyata prosesnya saya termasuk yang tidak setuju ketika harus buru-buru. Karena sebenarnya proses yang genuine dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat itu juga pada akhirnya akan berkaitan dengan outputnya. Kalau seluruh pandangan didengarkan dulu, dipertimbangkan dulu, kemudian diperdebatkan dulu, meskipun ketika pada akhirnya diambil sebuah keputusan, masyarakat sudah punya, paling tidak punya pemahaman bahwa sudah dipertimbangkan. Tapi ketika pandangannya tidak didengar, itu kan akan menjadi kekuatan ekstraparlementer. Nah, jadi ini resiko ketika proses parlemen itu didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang katakanlah tadi dominasi eksekutif yang dilegalisasi oleh parlemen, maka muncul ekstraparlemen atau parlemen karena sebenarnya parlemen jalanan demo-demo itulah misalnya. Jadi demo-demo muncul terus seperti RUU Cipta Kerja kan dengan IKN kan sama nih prosesnya. Di target waktunya hanya kurang lebih 1 bulan selesai. Kalau yang itu 1.000 atau 7.000 pasal itu 6 bulan selesai. Jadi yang Cipta Kerja akibatnya tadi saya termasuk yang menyayangkan, DPD pun pada pandangan akhirnya di tingkat 1 tetap berkeberatan RUU IKN segera disahkan, tapi meminta dibahas sepenuhnya dulu baru disahkan. Itu mungkin Mbak Rifka ya. Jadi resikonya kalau itu terjadi ya muncul ekstraparlementer seperti yang sekarang sudah mulai teman-teman mahasiswa juga begitu keberatan soal ibu kotanya harus segera, apalagi kan ada target pemerintah harus sekian waktu. Ini agak beresiko juga. Sebagian besar berpandangan tentu harus lebih wise ya, lebih arif dalam melihat target, karena kalaupun waktunya kerangka waktu terlalu mepet dan dipaksakan akan muncul resiko-resiko lain, apalagi kalau pembangunan fisik ya, bisa jadi nanti aspek keselamatannya dan segala macam bisa diabaikan. Demikian Mbak Rifka, moderator kembali. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada juga pertanyaan dari Ahmad Dhani, ya tapi ini bukan Ahmad Dhani dari Dewa 19 ya. Selamat siang Bapak, saya Ahmad Dhani, mohon izin bertanya terkait materi hari ini dalam model parlemen bicameral. Apakah ada alasan kuat yang mendasari mengapa dalam suatu negara harus menggunakan sistem 2 kamar atau bicameral pada lembaga legislatif? Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mas Ahmad Dhani. Ini kalau Mas Ahmad Dhani boleh ditanya nih, Maya lagi kemana nih? Iya, Mas Dhani, Ahmad Dhani ya. Ini juga pertanyaan sangat bagus ini karena sangat substansial. Kenapa negara memilih bicameral? Tadi sekilas ketika dialognya antara Thomas Jefferson dengan Benjamin Franklin kita bisa menangkap pesan bahwa kalau proses pengambilan kebijakan yang fundamental, yang penting bagi negara, hanya diproses berdasarkan satu perwakilan politik saja, maka bisa jadi dominasi kepentingan politik itu akan mengurangi sisi objektivitas atau katakanlah kepentingan negara yang
objektif itu bisa lebih atau dibypass oleh kepentingan politik. Nah, ini di banyak negara kemudian muncul model yang tadi, kalau bisa itu ada proses double check, prosesnya 2 kali supaya lebih hati-hati. Karena tadi misalnya yang pertanyaan Mbak Rifka tadi soal ibu kota, perspektif politiknya dari teman-teman DPR ya karena sudah disepakati harus segera selesai. Tapi kepentingan masyarakat kan sebenarnya masih pingin jangan cepet-cepet dong, harus lebih banyak yang didengarkan supaya seluruh pandangan masyarakat bisa dipertimbangkan gitu loh. Nah ini kalau hanya satu kamar, resikonya tadi bisa prosesnya dominasi kepentingan politiknya yang lebih diutamakan dan terkadang atau bisa jadi ada resiko kepentingan negara tadi itu yang lebih besar bisa terabaikan. Nah, di banyak negara kemudian memilih model bicameral meskipun konteksnya beda-beda. Kalau di Inggris, ya ini memang ada konteks sejarah tadi saya sebut. Di Inggris itu Lord atau kamar kedua itu justru mereview. Jadi produknya DPR atau produknya House itu direview oleh kamar kedua atau Lord ini yang sebagian besar itu adalah para bangsawan di sana dan para ahli, para profesor, sehingga reviewnya itu menjadi dasar untuk penyempurnakan sebuah undang-undang atau keputusan. Jadi misalnya undang-undang apa diputuskan di DPR-nya Inggris, kemudian dikirim ke Lord atau ke Senatnya Inggris, direview baru diputuskan. Jadi ada proses seperti itu. Inilah kenapa dalam banyak kajian teoritik sistem 2 kamar itu dianggap jauh lebih baik untuk kepentingan, apalagi kalau negara-negaranya itu adalah kategori negara besar dan beragam. Seperti kita kan penduduknya aja besar, kemudian beragam, wilayahnya juga luas, sehingga butuh keterwakilan yang jauh lebih komprehensif. Nah itu kurang lebih itu, Mas Denny. Begitu, Mbak Moderator, sementara. Ya, terima kasih. Ini sudah langsung dibalas nih sama Mas Ahmad Dhani. Saya belum baca nih di chat ya. Baik, ada lagi nih. Ini dari Mbak Rizka nih. Ini bahasanya bahasa zaman sekarang ya. Ada istilahnya sistem parlemen yang mainstream ya. Mainstream itu bahasanya adalah yang biasa, yang saat ini sudah wajar terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada sistem parlemen yang anti mainstream? Ya, mungkin hanya satu negara itu satu-satunya menganut sistem parlemen tersebut. Nah, jika ada, bagaimana cara kerjanya? Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rizka. Memang konteks parlemen itu biasanya dia akan terkait dengan sistem pemerintahannya. Kalau pemerintahannya semakin demokratis, maka parlemennya cenderung semakin berfungsi dan semakin kuat ya. Makanya rata-rata kalau negara-negara yang demokratis tadi itu cenderung sekarang sudah banyak menganut bicameral untuk double check dan kehati-hatian. Tapi sebaliknya negara-negara yang cenderung agak tertutup atau negara-negara yang sentralistik itu biasanya ada parlemen, tetapi fungsi parlemennya biasanya tidak terlalu banyak ya, dia agak minimalis. Bahkan ada juga sistem yang parlemen itu tidak punya hak banyak selain dia hanya menjadi legalisasi atau mengesahkan saja keputusan-keputusan dibuat oleh eksekutif. Nah itu memang biasanya berlaku di negara-negara yang agak sistem sentralistiknya sangat kuat, di mana dominasi eksekutifnya sangat kuat ya. Mungkin dapat disebut, saya belum tahu persis ya, kayak seperti Korut misalnya,
mungkin ada parlemennya, tetapi dia tentu fungsinya hampir tidak kelihatan. Karena tadi di dalam banyak negara demokrasi, pengambilan keputusan penting negara itu adalah forumnya di parlemen, biar bisa dilihat oleh publik. Bahkan publik bisa mengakses proses-proses itu, bisa memberi masukan, bahkan juga bisa ikut menyuarakan, bahkan ada juga kadang melalui aksi untuk memperkuat aspirasinya bahwa ini memang sangat penting. Nah, itu forumnya di parlemen. Kenapa demo-demo banyak di parlemen? Memang seperti itu konteksnya. Jadi bisa jadi di negara-negara yang jauh lebih tertutup sistemnya, parlemennya memang tidak banyak berfungsi. Ya mungkin itu yang kategorinya parlemen yang disfungsional. Demikian Mas Moderator barangkali, atau mau ada yang menambahkan para dekan, para dosen, silakan. Ya, cukup. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang dikirim ke WA saya, Pak. Iya, kebetulan terkait dengan peran DPD, ya, katanya sama seperti tadi yang disampaikan ya, ada soft bicameral ya, di mana mungkin terlihatnya peran DPD itu tidak terlalu signifikan, mohon maaf Pak. Ya, istilahnya seperti itu. Padahal kan off the record ya banyak peran-peran yang sudah dilakukan DPD dalam memperjuangkan aspirasi, khususnya yang dari perwakilannya ya. Kalau Bapak Abdul Holik kan dari Jawa Tengah. Nah mungkin dipertanya Pak, bagaimana cara mahasiswa atau mungkin masyarakat ini memberikan aspirasinya ya, lebih enak lewat mana, apakah lewat DPD atau melalui DPR. Nah, itu caranya bagaimana? Itu Pak Abdul Holik. Baik. Nuhun, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu untuk saluran aspirasi bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, baik ke DPR, DPD maupun juga ke pemerintah. Biasanya sebuah kebijakan itu akan dibuat prosesnya, kalau yang secara tegas ditentukan itu akan melibatkan tiga lembaga ini. Misalnya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan usulan pemekaran daerah misalnya, atau usulan pembentukan daerah otonomi baru yang diajukan itu harus melalui 3 pintu. Pintu pertama adalah pintu DPD RI, kemudian pintu DPR RI, dan pintu di pemerintah. Itu ditegaskan secara jelas di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena memang di konteks pemekaran daerah ini hanya bunyi di konstitusi ketika bicara kewenangan DPD. Di tempat lain tidak bunyi. Itu misalnya ya. Jadi terlepas dari kita soft bicameral sekalipun, tapi ada tupoksi-tupoksi yang secara definitif ditegaskan dalam konstitusi itu adalah kewenangannya DPD. Nah, jadi kalau melihat konteks itu, aspirasi pemekaran daerah misalnya itu bisa melalui DPD, DPR, dan itu. Dan seringkali masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi cenderung melakukan tidak hanya melalui satu jalur kelembagaan, tapi berbagai kelembagaan. Nah, misalnya kalau di Jateng kemarin itu ada aspirasi pemekaran, misalnya soal ada di Banyumas ingin ada Kota Purwokerto, Cilacap Barat, di Bumi ada Brebes Selatan misalnya, itu disampaikan melalui kami DPD juga, melalui DPR juga, dan juga melalui pemerintah di Kemendagri. Karena memang Jateng ini, Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian, memang ini saya sering menyebutnya itu tidak layak sebagai sebuah provinsi. Kenapa? Karena penduduknya 36,7 juta. Penduduk ini kalau dikomparasikan itu melebihi penduduknya satu benua Australia yang hanya 25 juta. Ya, penduduknya Malaysia kisarnya 30 juta juga, kemudian Arab Saudi juga 31 juta. Jadi memang ini besar sekali ya Jawa Tengah. Makanya kalau kita lihat beberapa indikator-indikator ekonomi,
kapan-kapan kalau ingin melihat hasil pengawasan kami soal rekonstruksi pembangunan ekonomi Jateng atau kebijakan pembangunan ekonomi Jateng, kita bisa buat forumnya, Pak Amni dan teman-teman. Kebetulan saya lagi merekonstruksi ini, sedang itu, dan kita akan merekomendasi misalnya perlunya tadi 3 poros ekonomi Jateng, utara, selatan, dan timur agar lebih merata dengan penekanan masing-masing. Utara dengan kekuatan ekonomi maritim dan industrinya, ada juga agro, tapi kalau selatan ada pariwisata, ada agro dan maritim selatan. Kalau Solo Raya kekuatannya aglomerasinya yang sebenarnya sangat bagus untuk diperkuat. Nah ini karena Jateng terlalu besar, maka memang kemarin kita punya tantangan-tantangan yang agak spesifik, misalnya kita masih punya beban ini. Jadi angka kemiskinan kita masih 11,7 cukup tinggi, karena kalau dikalikan hampir 4,1 juta jiwa penduduk Jateng itu yang kategori miskin atau kurang mampu, bahkan kemarin dari 5 yang ekstrim menjadi 19 ekstrim kabupaten kotanya di Jateng ya. Ini karena memang karena misalnya begini, kalau ini 36,7 juta atau di negara lain, itu kan sentuhannya itu kita APBD provinsi hanya 24 triliun lah kurang lebih ya. Kalau di negara lain kan berapa ribu triliun ini untuk sentuhannya, untuk populasi yang besar ini. Bahkan kalau di negara Eropa itu kisarannya negaranya ada 1 sampai 10 juta, udah berapa negara? Ada yang 5 juta, 4 juta, itu udah banyak. Nah, ini memang ini agak problem ya. Kami mohon dukungan nanti untuk saran pandangan kritisnya ketika nanti kami sedang mengkonfirmasi nih temuan kami, terutama saya tentu yang mencoba merekonstruksi pembangunan ekonomi Jateng yang lebih seimbang dengan pendekatan poros ekonomi yang paling tidak ada segitiga. Sekarang itu agak cenderung porosnya hanya Semarang, Jogja, Solo. Nah, nanti bisa Semarang, Jogja, Semarang, Purwokerto, Jogja, atau Solo, Jogja, Purwokerto, Semarang. Jadi simpulnya itu jadi lebih merata untuk Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk akselerasi kebijakan pembangunan Jawa Tengah. Mungkin itu ya. Jadi kalau mau membuat penyampaian aspirasi secara langsung bisa ke kantor kami DPD ada 2 di Senayan tentu, di Komplek Parlemen Senayan. Kemudian kalau di Jawa Tengah di Jalan Imam Bonjol nomor 185. Jadi kalau yang belum tahu itu ada tanda yang sangat gampang diingat bahwa kantor DPD itu adanya di sampingnya warung steak itu, Pak Amni, warung steak. Jadi nanti kalau teman-teman mahasiswa ingin ke sana, boleh nanti sambil makan steak ke sana. Itu Pak Amni. Ya, terima kasih Pak Abdul Khalik. Nah, ini menarik nih ya teman-teman mahasiswa ya, mungkin biar tahu nih ya kalau mau menyuarakan aspirasinya di Jawa Tengah itu bagaimana caranya, karena memang tadi disampaikan ada 3 poros yang ingin dikembangkan ya, selain di utara ada juga poros yang ada di selatan ya, ada juga poros yang ada di timur. Ini menarik sekali ya. Itu sebetulnya sudah diinisiasi oleh kereta api kayaknya ya Pak ya. Oh iya. Kereta api Joglo Semarkerto ya. Ya. Karena kebetulan saya istri di daerah Purbalingga ya, jadi memang. Waduh, daerah selatan itu Pak. Daerah selatan ya meningkat sekali pembangunannya juga ya di bagian jalan tengah ya, maupun juga di jalur 3. Ininya kami siap ya Pak, dari Visip Undip siap ya apabila nanti ada kerjasama ya bidang penelitian, pendidikan maupun pengabdian pada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan DPD RI di Jawa Tengah. Baik, ini ada menarik lagi nih dari Muhammad Syabi ya. Apakah tantangan yang dirasakan DPD RI sebagai salah satu profesi yang besar di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan dalam membangun pemerintah yang baik, serta bagaimana solusi untuk menciptakan good governance dari tantangan tersebut untuk membentuk Jateng lebih baik lagi? Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sabik ya. Memang kalau kita lihat di ketentuan normatifnya maupun di praktiknya di level nasional, nanti ke level daerah. Di level nasional kita ada sedikit kebutuhan untuk menyempurnakan sistem pemerintahan kita. Misalnya tadi kita itu
dulu memiliki namanya haluan negara. Haluan negara ini sifatnya jangka panjang untuk visi bersama yang mengikat seluruh penyelenggara negara, pusat dan daerah, bahwa kita punya visi di satu masa ke depan akan sampai pada titik ini, sehingga semua diarahkan ke sana. Nah, hari ini dengan sistem pemilihan langsung presiden, haluan negara itu dihilangkan. Nah, akibatnya memang kita kadang tidak melihat kontinuitas atau tidak melihat kesinambungan antar periode pemerintahan. Misalnya nih, nanti kita bicara soal, tadi ditanyakan oleh Mbak Rifka ya, soal ibu kota. Ibu kota ini di banyak negara itu dibangun itu puluhan tahun. Ya, ada yang sampai 50 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun. Itu artinya kan lintas periode. Sekarang pun sudah mulai ada kekhawatiran, apakah nanti periode yang akan datang dilanjutkan lagi apa tidak nih? Ini menjadi satu problem sistem pemerintahan kita ke depan. Nah, sebenarnya kalau difungsikan tadi MPR itu menjadi kamar yang terkoneksi dengan sistem pemerintahan kita. Ada namanya haluan negara yang menjadi panduan untuk semua pemerintah pusat dan daerah dalam satu rangkaian itu. Dan secara periodik itu presiden di ujung periode, karena nanti kan dia akan mengakhiri periode, dia menyampaikan laporan di sidangnya MPR bahwa ini capaian 5 tahun dan kebutuhan untuk tindak lanjutnya ke depan. Nah, kemudian dari situlah nanti pada saat sidang MPR yang pertama periode berikutnya, itu kan ada pelantikan presiden. Nah, disitulah MPR bisa memberikan catatan ini peninggalan atau periode yang lalu sampai di sini, dan kita akan menuju ke sana, maka periode yang mendatang perlu kesinambungan poin ini, poin ini, poin ini. Nah, itu di level nasional juga butuh ada penyempurnaan sistem yang menjamin kesinambungan. Bagaimana di daerah? Di daerah juga ini ada sama, karena antar periode juga kadang juga tidak berkesinambungan. Saya memang lagi mencari data time series sampai 20 tahun Jawa Tengah untuk melihat seperti apa sebenarnya kesinambungannya. Tadi misalnya soal penanganan kemiskinan Jawa Tengah, hari ini itu 11,7, periode pemerintahan hampir 10 tahun terakhir ini, dulu angkanya 14%. Jadi kurang lebih ya 14 sampai 11 ada 3%, 10 tahun. Artinya kalau mau dituntaskan 11%, nanti kalau 10 tahun hanya 3%, berarti kan kita butuh 30 tahun ini. Paham nih untuk dengan catatan kalau konsisten juga ada kesinambungan. Ya, inilah kenapa tadi pertanyaan Mas Sabik sangat bagus untuk bagaimana nih menjaga kesinambungan ini. Kami di DPD sedang mencoba merekonstruksi ini dalam konteks hasil temuan yang akan nanti menjadi rekomendasi ke pemerintah pusat maupun daerah untuk kebijakan kesinambungan pembangunan daerah dan juga keseimbangan pembangunan di Jawa Tengah. Kenapa? Karena di level daerah di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu menempatkan DPRD itu menjadi unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi mereka satu rumpun. Karena satu rumpun memang meski ada tupoksi, nah itu terkadang tidak selalu muncul ya, tidak selalu muncul tupoksi-tupoksi yang agak katakanlah namanya DPR tentu harus kalau ada aspirasi masyarakat tidak setuju disampaikan. Nah, seringkali di banyak daerah tidak terlalu kuat muncul fungsi-fungsi pengawasan yang efektif di daerah karena teman-teman daerah DPRD dan pemerintah cenderung merasa sudah satu nafas ya, satu rangkaian. Jarang sekali terlihat ada sikap-sikap kritis yang berkelanjutan atau sikap kritis yang kuat dalam mengawal sebuah kebijakan aspirasi masyarakat. Ini misalnya nih kemarin ini sebagai contoh, tapi ini mungkin nanti bisa kita dikonfirmasi lagi. Sampai hari ini kita belum melihat misalnya respon dari DPRD provinsi terkait Wadas yang cukup clear seperti apa misalnya tanggapan, kita belum menangkap. Kami mencoba merespon, tapi di level daerah belum kelihatan. Jadi
kadang-kadang tidak terlalu kuat aspirasi masyarakat tertangkap oleh DPR di daerah, DPRD, karena pola hubungannya sudah agak lekat, apalagi kalau di daerah kadang teman-teman di DPRD juga punya pokir yang harus dikawal, jadi lebih banyak terlibat di agak teknis malah ya. Jadi ini yang mungkin yang paling agak menarik kalau dilihat di pemberitaan DKI ya, seperti DKI itu kan agak dinamis nih. Kebijakan Pemda selalu dikritisi sama DPRD yang agak kencang. Nah, sebenarnya bagus untuk ini, karena kritik itu kan untuk men-challenge, untuk memacu, memperbaikan dan segala macam itu. Saya kira itu ya Mas Abik. Nah, mudah-mudahan ke depan kami juga nanti minta masukan untuk perbaikan temuan kami, bagaimana nih kita bersama-sama mendorong pemerintahan, terutama tadi di daerah, agar bisa lebih efektif dalam konteks kebijakan pembangunan. Tadi misalnya nih, yang 3 poros tadi, kami juga merekomendasikan awal, ini masih temuan awal, perencanaan pembangunan atau musrembang prop yang sekarang dilakukan zonanya per karesidenan, ex-karesidenan yang dulu, itu kurang lebih ada 7 atau 8, selain butuh waktu panjang dan lama, tentu juga biaya, kami rekomendasi cukup 3 sebenarnya. Tadi, zona utara, musrembang, zona selatan, dan zona timur. Jadi tidak perlu 7 atau 8 kali, cukup 3 kali dengan isu-isu yang tadi. Isunya mengikat, misalnya isu utara adalah soal penguatan maritim utara, penguatan industri, disupport oleh agro, tapi ekologisnya juga harus dijaga nih, karena utara sudah punya resiko ekologis yang tinggi nih. Semarang itu berapa kali intrusi air lautnya sudah cukup jauh ya, bahkan sampai di mendekati Simpang 5. Kemarin saya ngintip di trotoar yang sedang diperbaiki di Jalan Raya Pandanaran Jalan raya yang mengarah ke Simpang 5, itu masjid itu kan sedang diperbaiki sih, Masjid Raya Baitur Rahman. Baitur Rahman ya. Nah itu begitu trotoarnya dibuka itu udah air, isinya sudah air, seperti air intrusi air dari laut ya. Artinya apa? Ini memang perlu menjadikan perhatian. Bahkan saya buka-buka data, ada sebagian kawasan pantai Jateng, kalau nggak salah itu di Demak, itu sudah berkurang 3 km dari titik pantai yang dulu. Nah, itu artinya memang cukup jauh ini ya, abrasi dan erosi pantai di kawasan Jawa Tengah yang harus dipertimbangkan ke depan, sehingga pembangunannya juga harus mempertimbangkan itu. Makanya tadi kalau ada poros itu menyeimbangkan supaya lebih seimbang antara poros utara, selatan, dan timur, sehingga bebannya juga begitu, termasuk resiko ekologisnya juga bisa lebih diminimalisir kalau ada keseimbangan antar kawasan. Mungkin begitu, Moderator dan Mas Abid. Ya, terima kasih Pak. Jadi mungkin nih sedikit aja Pak bocorannya nih, apakah GPHN akan diaktifkan kembali Pak Abdul Halik? Ya, sebenarnya saya termasuk yang ini, yang saya sempat menjadi pimpinan Badan Pengkajian MPR RI dari unsur DPD, dan saya itu menangani bidang ekonomi. Jadi saya salah ketua bidang ekonomi untuk haluan negara. Nah, kemarin di rumusannya kita ingin kembali meluruskan ekonomi kita ke depan dalam konteks misalnya 50 bahkan lebih dari itu, 50 tahun ke depan atau bahkan lebih dari itu seperti apa. Nah, kalau kita buka spirit para founding fathers kita, ya kita punya cita-cita adalah negara yang adil dan makmur dan merata tentunya ya. Nah, tapi hari ini kalau kita lihat konsentrasi aset dikuasai oleh mungkin kurang dari berapa persen ya, kurang dari 15% barangkali ya. Aset kita didominasi oleh sekian orang ya, sekelompok orang. Akibatnya memang terjadi ketidakmerataan. Gini rasio atau ketimpangan Jateng juga nasional masih cukup tinggi. Nah, untuk itu diluruskan, kemarin di rumusan kami itu ekonomi ke depan itu harus dibangun kalau ditarik ke nasionalnya adalah di level
makronya atau di level itu nanti kita ingin mewujudkan namanya sistem ekonomi Pancasila. Karena kalau hari ini memang hari ini kita cenderung kalau di banyak orang mengatakan itu adalah kita itu sangat liberal. Mungkin Pak Amni bisa memberi pandangan atau bisa berbeda pendapat. Tapi kalau tadi penumpukan aset ke perseorangan itu adalah ciri liberal sebenarnya, individu yang lebih dominan. Tapi kalau ekonomi Pancasila sebenarnya menghendaki hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, nah hari ini kita minyak goreng begitu ada blocking dari sekelompok pelaku usaha yang dominan, kita sudah ampun-ampun ini. Dan itu banyak komoditas seperti itu. Jadi ini menggambarkan kita ini. Nah, jadi haluan ekonomi ke depan misalnya di yang waktu kemarin kami susun di level makro kita ingin menciptakan ekonomi Pancasila yang intinya tadi pasal 33 lah intinya. Yang di level mesonya atau menengahnya kita ingin ciptakan namanya demokrasi ekonomi. Jadi ekonomi yang partisipatif, ekonomi yang melibatkan sekian banyak warga negara, bukan ekonomi yang eksklusif. Jadi ini ekonomi yang jauh lebih melibatkan seluruh masyarakat. Nah di level level kebijakan operasionalnya, kebijakan pelaksananya itu adalah kebijakan politik ekonomi yang sekali lagi pro pada masyarakat. Jadi ada ekonomi Pancasila, ada demokrasi ekonomi dan kebijakan ekonomi politik ekonomi yang pro kepada kepentingan masyarakat. Itu haluan negara kalau difungsikan sebenarnya akan bisa menjaga itu dan bagaimana cara mengontrolnya? Ya tadi presiden setiap mau memulai dia menyusun programnya ini loh ada garis, ada kebijakan yang harus dicapai dalam sekian tahun ke depan. Periode ini fokusnya sebaiknya ini. Jadi Presiden menurunkan itu, diperkuat oleh DPR dan DPD, dan pada 5 tahun berikutnya, di akhir periode, dia menyampaikan kembali ke MPR ini loh, capaiannya sampai di sini. Nah kemudian MPR berdasarkan itu nanti menyampaikan kepada Presiden berikutnya, capaian kemarin sampai di sini, yang pemerintahan sekarang meneruskannya ini ke depan. Nah, contoh misalnya tadi lah, katakanlah ibu kota. Ibu kota ini menjadi kebijakan yang levelnya bisa masuk di semacam haluan negara karena long term, maka itu bisa dikesinambungkan antar periode. Itu kelebihannya kalau ada haluan negara sesungguhnya. Nah, tetapi memang masih banyak perdebatan tentang bentuk hukumnya, segala macam, jadi kita belum sampai ke keputusan melahirkan itu. Tapi dari perspektif teoritik dan empirisnya mungkin kurang lebih gambaran saya seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Abdul ya. Mungkin kalau bisa digambarkan ya, ini bentuk umumnya ya, gambar umumnya dari kalau dari undang-undang kita kan ada Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, kan ini mungkin yang mewadahi di atasnya itu ya. Betul. Ya, Ya, bisa lintas ya. Betul. Karena gini Pak Moderator sedikit menyinggung. Kan sudah ada undang-undang RPJP, gitu kan ya? Ya, betul. Problemnya ketika kebijakan ini dipraktek di kita, ketika menjadi undang-undang itu selalu di pasal 1 angka sekian itu nanti ada rumusan menterinya. Jadi menteri adalah ini. Jadi undang-undang kadang itu menjadi sektor banget. Jadi hanya sektoral. Iya. Ini yang problem di ego sektoral di level ke pusat pun juga kadang menjadi penghambat. Nah makanya ketika selevel haluan negara diturunkan menjadi undang-undang, resikonya akan sektoral. Seolah-olah lo kementerian lain, kami juga menteri, kan sama-sama menteri dong. Jadi ini selevel ini yang juga menjadi problem. Problemnya di situ Pak Amni. Ya, berarti semacam link and match-nya ya, karena yuk kementerian pun ya kadang yuk berganti-berganti juga kan. Kebetulan saya termasuk bagian dari situ ya. Sebelumnya ada Kemenristek ya kan, kemudian sekarang melebur kembali di Kemendikbud. Iya, itu juga bongkar pasang itu juga agak resiko juga. Iya, kadang satu periode nggak cukup loh membangun sebuah sistem yang misalnya sekarang kayak model BRIN ini saya kira banyak teman-teman yang masih kesulitan ya untuk adaptasinya.
Oke, baik. Baik, Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini dari Ya. Mas Haikal ya. Kedudukan DPD saat ini lebih bersifat penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR ya. Sehingga DPD disebut juga sebagai co-legislator dari legislator sepenuhnya atau DPR. Nah, berdasarkan hal tersebut, apakah dengan melalui sistem bicameral fungsi dan tupoksi DPD akan berubah secara total sebagai legislator sepenuhnya, dan apa yang akan terjadi terhadap sistem ketatanegaraan? Terima kasih. Baik, Mas Haikal. Ini wah, pertanyaannya berat semua nih, Pak Moderator nih. Keren-keren semua nih pertanyaannya. Ya, memang tadi Prof. Jimli itu membagi sistem bicameral itu kalau prosesnya hanya berlangsung, jadi dia berikan prosesnya. Kalau prosesnya berlangsung di 2 kamar, itu memang murni bicameral. Tapi kalau prosesnya hanya di 1 kamar, itu dia disebut sebagai apa namanya? Dia tetap unicameral, itu bahasanya Prof. Jimli ya. Jadi makanya DPD ada yang menyebut sebagai hanya co-legislator misalnya. Nah, praktek yang sekarang memang tadi saya sampaikan DPD itu diundang ke DPR ketika membahas undang-undang bersama pemerintah apa namanya menjadi tripartit konsepnya. Jadi memang ini kamarnya semua prosesnya di 1 kamar. Nah, tetapi apakah kemudian efektif? Ya ini tadi kalau perfect bicameral itu resikonya ada blocking. Tapi kalau weak resikonya nanti ada pengabean. Memang yang bagus di antara itu. Saya cenderung memang agak mengambil model itu Perancis sebenarnya. Karena Perancis itu dia negara kesatuan tapi juga bicameral sama seperti kita. Nah, karena kita kalau bicara karena asal usul dari bicameral itu adalah federalisme atau federalis itu orang tuh fobianya di situ loh. Kita kan negara kesatuan, kenapa harus bicameral gitu loh. Itu ada yang agak tidak setuju kan di situ posisinya. Padahal banyak negara kesatuan yang juga menganut bicameral. Nah, tentu tadi dengan yang ada saat ini sebenarnya pengalaman sekali lagi empiris. Saya waktu itu terlibat menjadi wakil DPD untuk membahas RUU Cipta Kerja. Jadi pembahasan ya memang ya karena tadi ada resiko ketika dominasi koalisi pemerintah begitu dominan di parlemen, kadang prosesnya menjadi tidak terlalu tidak terlalu debatable ya. Jadi sudahlah pasal sekian menurut kan ya setuju. Nah, jadi agak cenderung begitu. Kami waktu DPD dengan pendirian sangat kuat, kami keberatan dan kami menolak argumentasinya ini. Jadi kalau tetap diputuskan, tolong dicatat bahwa DPD menolak ini, argumentasinya ini. Dan ternyata ketika kami mengambil sikap seperti itu, banyak sekali yang kemudian, oke, ini kita pending dulu, nanti kita akan bahas secara ini dengan DPD, dengan pemerintah, dan dengan DPR. Jadi dengan situasi sekarang sebenarnya pun bisa kita optimalkan karena memang ini juga namanya parlemen juga tidak sekedar menyuarakan, harus dengan substansi, harus dengan argumentasi, harus dengan seluruh kajian yang sangat sangat kuat ya, sehingga kita bisa ini. Namun saya ini pengalaman empiris juga ada perbedaan yang cukup mendasar selama pengalaman saya di DPD. Jadi kalau di DPD itu karena kami berangkat dari perseorangan, dari multi komponen, bukan dari politik, maka ketika menyusun draft kebijakan itu berangkatnya dari cenderung akademisnya dulu yang masuk. Makanya kalau dilihat penyusunan RUU mesti akademisi lah, profesor-profesor. Jadi kami bergerak dari kerangka akademis dulu, baru menjadi sebuah kebijakan. Beda, saya kan juga lama, saya lama menjadi staf ahli di Badan Legislasi DPR, hampir 10 tahun lebih juga. Banyak sekali, saya puluhan mungkin ratusan undang-undang saya terlibat. Di DPR itu kalau sudah ketemu kepentingan politiknya maunya ini, ya sudah, kami harus mengikuti itu meskipun secara akademik kami berbeda pandangan, kami ya harus mengikuti itu. Nah, tapi kalau di DPD, kami perdebatannya akademis dulu, baru nanti masuk ke wilayah politik. Politik pun jarang sekali dengan blocking politik, tidak.
kami cenderung lebih. Nah, jadi itulah sebenarnya dalam konteks sekarang sekalipun seringkali RUU DPD itu syarat atau jauh lebih objektif substansinya secara akademis ya, pertimbangan akademisnya dan DPR kadang lebih muatan politik. Sebenarnya ini ketemu, ini sesuatu yang saling melengkapi sebenarnya. Artinya perspektif yang lebih dominan akademis atau lebih objektif tadi karena perspektif politiknya kurang bertemu dengan kepentingan politik sebenarnya cukup ideal. Hanya tadi relasi keputusannya karena masih dominan di DPR ini belum bisa selalu aspirasi yang objektif akademis tadi bisa mewarnai kebijakan yang kadang-kadang tetap kalah dengan politiknya. Mungkin ini yang perlu sedikit diseimbangkan ke depan. Demikian Pak Mni. Waduh, ini berat semua nih pertanyaannya nih. Baik, terima kasih Pak Abdul Khalik. Ya, dengan pertanyaan terakhir ini mungkin nanti sesi ini kita cukupkan. Ya, untuk selanjutnya akan ada penyerahan simbolis ya, sertifikat narasumber. Kemudian juga nanti akan ada foto bersama, ya. Dan nanti di akhir acara ya setelah sesi foto akan ada link sertifikat yang mungkin akan bisa diambil oleh peserta. Terima kasih sekali Pak Abdul Khalik ya. Jadi mungkin teman-teman bisa paham ya bagaimana peran DPD RI ya, kemudian juga bagaimana antara unikameral dan bikameral. Praktiknya seperti apa? Mungkin saja besok nih teman-teman mahasiswa kan calon penerus ya kan mungkin bisa memformulasikan ya bagaimana sistem kamar yang mungkin lebih tepat ya untuk Indonesia ya kan, karena memang sesuai dengan kearifan lokal ya kita punya sistem musyawarah mufakat ya yang saat ini sudah diganti dengan voting ya, diganti dengan komen-komen netizen yang maha budiman katanya. Ya, kemudian juga adat istiadat dan juga ada daerah istimewa. Nah, ini mungkin menjadi bagian penting ya dari sistem administrasi negara kita. Ya. Terima kasih Bapak Abdul Khalik. Mungkin sedikit ya. Pak Moderator. Ya, saya sedang menyelesaikan buku mungkin nanti tim kami mencatat ini ada judulnya penyempurnaan sistem bikameral. Itu dari disertasi saya kemarin kebetulan soal itu. Nanti kalau proses cetak selesai, mungkin saya akan kirim ke teman-teman di FISIP Undip ini. Tentu terutama untuk teman-teman adik-adik yang bertanya tadi, nanti mohon di listing. Nanti akan kita kirimi buku kalau sudah selesai bukunya. Mungkin itu sedikit Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Abdul Khalik. Wah, ini dapat buku ya. Ini salah satu hal yang sangat penting saat ini Bapak Abdul ya. Karena memang buku itu kan sebetulnya sumber ilmu ya, tapi sekarang sumber ilmu itu katanya dari Google katanya. Sehingga ilmunya itu enggak didapatkan secara utuh ya, cuplikan-cuplikan. Ya, apalagi ada tambahan hoax dan sebagainya. Terima kasih sekali Bapak Abdul Khalik ya, senang berjumpa di siang menjelang sore hari ini ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya, akan ada kerjasama lebih lanjut. Jadi dalam perguruan tinggi ya ada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami sangat terbuka sekali untuk kerjasama di masa yang akan datang. Baik. Saya kembalikan ke Mbak Rifka, silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Khalik atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Amni Zarkashi yang telah memandu sesi penyampaian materi dan diskusi dalam kuliah siang hari ini. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah di-mention sama Pak Amni, bahwasanya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Abdul Khalik yang telah menjadi dosen tamu siang hari ini, yang membawakan materi mengenai peran DPD Republik Indonesia dalam sistem administrasi kesatuan Republik Indonesia. Kepada operator mungkin bisa menampilkan sertifikatnya. Baik, terima kasih. Seluruh peserta dapat memberikan applause melalui reaction, biar ramai teman-teman semuanya. Terima kasih, terima kasih. Ya Pak.
Untuk selanjutnya yakni sesi dokumentasi, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menghidupkan fitur kameranya dan memberikan pose terbaiknya. Oke, teman-teman bisa on cam dulu untuk pengambilan gambar. Di sini ada 7 slide nih, cukup banyak nih. Masih ditunggu ya teman-teman semuanya untuk on cam, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin dari operator bisa membantu saya untuk screen capture. Saya akan bantu untuk memberikan aba. Baik, langsung saja. 3, 2, 1. Sekali lagi teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih operator atas bantuannya. Nanti akan dikirim ya foto-fotonya. Karena kita memulai kuliah pada siang hari ini dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila selama saya memimpin jalannya kuliah pada siang hari ini masih terdapat banyak kekurangan dan salah kata dalam penyampaiannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Kholik, Pak Amni, dan seluruh panitia dalam kuliah dosen tamu ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk meramaikan kuliah siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Mohon Terima pamit. kasih. Terima kasih Pak Abdul Halik. Terima kasih juga Mbak Rifka dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di kuliah dosen tamu selanjutnya.
Program Administrasi Publik merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang terkemuka dan mendunia di bidang administrasi publik. Akreditasi yang sudah didapatkan sejak berdiri hingga saat ini yang diakui oleh BAN-PT. Tujuan pendidikan program studi administrasi publik adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu administrasi publik yang menghasilkan output lulusan sebagai administrator yang mampu melakukan analisis terhadap kebijakan, manajemen yang dilakukan secara responsif dan agile untuk kepentingan publik secara berkesinambungan dan berbasis IT. Kami melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran sehingga dapat tercipta situasi pembelajaran yang kondusif dan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa. Kami senantiasa menjaga mutu akademik program studi S1 Administrasi Publik untuk selalu menjadi yang terbaik dan terdepan dengan memegang teguh nilai ANE, akhlak nasionalis entusiastik. Perusahaan kami sudah tersebar secara nasional maupun internasional sebagai birokrat, analis kebijakan, peneliti, bahkan pegiat sosial. Kurikulum program studi S1 Administrasi Publik merupakan yang pertama menerapkan kurikulum merdeka MBKM dan menjadi benchmark semua program studi S1 Administrasi Publik di Indonesia. Banyak kegiatan kita yang sudah terlaksana, salah satunya adalah magang di DPR RI, kementerian, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota kabupaten, bahkan di perusahaan maupun startup internasional. Nama saya Galih Wahyu Pradana dan saya adalah alumni mahasiswa Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saya mahasiswa angkatan 2008 dan lulus di tahun 2012. Saat ini saya bekerja di Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu dosen di program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Wildan Ardiansyah. Saya lulusan dari Administrasi Publik FISIP Undip tahun angkatan 2010 dan lulus tahun 2014. Saat ini saya bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2015 dan alhamdulillah saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kepegawaian dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergabung di Prodi S1 Administrasi Publik. Kami tunggu kedatangannya. Visip Jaya!